Makhluk ini goib sebenarnya. Sebagaimana mana yang kamu lihat di sini? Mana yang goib sebenarnya? Tadi semua. Apakah asbak kayu pada kayu ataukah kayu pada asbak kayu? Nah, sebenarnya asbak kayu ini tidak ada kalau tidak ada kayu. Berarti yang goib itu asbak kayu. Sementara yang dohir itulah kayu. Nah ini. Maka disinilah cara pandang. Kalau orang memandang bentuk dan rupa, kayak tadi main catur. Kalau kau pandang adalah bidak-bidak pada papan catur, maka kamu pusing berhadapan dengan atas urusan kerjamu, urusan rumah tanggamu, urusan itu bidak lawan bidak. Adanya. Inilah padahal sesungguhnya yang harus kamu hadapi adalah pemain caturnya, gitu kan? Sama saja di rumah kamu, begitu banyak ingin mematikan lampu. Lampunya gantung di sini, gantung di sana, gantung di sini. Kamu kalau ingin menutupi cahaya itu sulit. Karena yang harus kamu lakukan adalah cari saklarnya. Di mana persoalannya? Tadi semua. Maka pada saat KWH kamu turunkan, maka satu rumah itu adalah mati. Nah disinilah tinggal manusia mau seberapa repot sebenarnya dalam hidup ini. Kau pandang makhluk, kau repot. Tapi kau pandang yang di sebalik makhluk itu, kau tidak akan repot. Karena yang di sebalik itu hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu NDNH dimanapun berada. Panjenengan pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pagi ini kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita adalah telah kembali, jiwa kita dikembalikan, dihidupkan ya untuk kembali live bersama Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum ya. Pada saat kita hidup semacam ini pada dasarnya adalah dalang dan wayang adalah al-abid wal ma'bud wahid. Dalang dan wayang adalah satu ya. Dan oleh karena itulah pada pagi hari ini sahabat, marilah kita sama-sama terus belajar. Karena belajar adalah merupakan kewajiban kepada kita. Maka itulah baginda Nabi bersabda, jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Ya, bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban mutlak kepada kita. Dari sejak kita lahir sampai kita wafat. Maka kemarin Abah sudah membaca satu makalah dari Imam Ghazali ya, dari kitab Ihya yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak bahwa selama kita mencari ilmu maka tidaklah bisa disebut bodoh. Tapi pada saat kita berhenti punya anggapan bahwa kita sudah cukup dengan ilmu kita dan kita sudah merasa bisa, maka disitulah sesungguhnya adalah mereka itu bodoh walaupun mereka sudah hafal sejuta kitab sekalipun ya sahabat. Maka itulah sesungguhnya manusia yang merasa pintar itu adalah kita adalah manusia yang bodoh dari semua ya. Karena pada dasarnya belajar itu untuk justru bukan untuk menunjukkan bahwa kita bisa, tetapi adalah betapa fakirnya kita pada Allah, betapa butuhnya kita pada Allah. Jadi
Itulah semakin bertambah ilmuku, kata Imam Syafi'i, ya, bahwa semakin bodoh aku. Memang kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa. Inilah prinsip dasar yang harus dibangun oleh kita. Maka sekarang manusia tidak bahagia, manusia gelisah, manusia adalah karena tidak memahami hakikat hidup ini, sahabat. Seumpama kamu adalah sedang bermain catur. Pada saat kamu sedang bermain catur, pada saat kamu bermain catur berhadapan dengan bidak-bidak tadi, anak-anak catur itu kamu pusing. Bagaimana memindahkan, apa namanya, untuk memindahkan kuda, bagaimana memindahkan benteng, bagaimana menghadapi benteng musuh dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita tidak terjebak, seharusnya kita berhadapan dengan yang bukan dengan anak caturnya, tapi harus berhadapan dengan ada pemain catur lain gitu. Jadi pada dasarnya disinilah tentang tauhid, sahabat. Kalau kita pandang, ya segala apa namanya yang begitu beragam di alam dunia ini, maka kamu akan lelah, ya. Kepada istilah-istilah akan lelah. Ini disebut anak, ini disebut kakak, ini disebut adik, ini disebut tetangga, ini disebut orang lain. Ini disebut agama A, agama B, agama C, dan lain. Tentu kali kita akan, karena itulah konsekuensi pada saat kita berada di bawah itu adalah akan lelah. Karena harus berhadapan begitu banyak makhluk sebetulnya. Dengan berbagai macam karakter. Nah disinilah sesungguhnya kenapa tauhid adalah diajarkan. Untuk memandang adalah sebenar-benarnya ternyata yang nyata, yang dohir, yang wujud itu Allah. Bukan makhluk. Maka sekali lagi kalian harus paham. Allah itu adalah nyata, dohir, terang. Tadi semua. Sementara kita makhluk adalah goib sebenarnya. Maka disinilah kita harus memandang bahwa sebenarnya ternyata yang kelihatan terang dohir ini malah goib gitu. Dan sebetulnya Tuhanlah yang dohir, yang nyata. Maka disinilah manusia akan dibagi dua kelompok itu, sahabat. Yang melihat makhluk dalil adanya Allah dan melihat Allah dalil adanya makhluk. Nah ini. Orang yang menjadikan makhluk dalil adanya Allah, berarti yang muhadas dalil adanya yang qadim, maka dia akan lelah. Disinilah tauhid mengajarkan syuhudul wahdah fil wahdah. Menyaksikan Allah yang satu pada Allah. Syuhudul wahdah menyaksikan Allah fil kasrah adalah kepada seluruhnya. Maka kemanapun kau hadapkan hanya melihat dia. Tergantung kamu di situ kemampuan untuk melihatnya. Dan syuhudul kasrah fil wahdah. Melihat segala semuanya itu pada Allah. Maka tadi, melihat anak bidak catur, kalau kamu berhadapan dengan anak catur, kamu pusing bagaimana berhadapan dengan pion harus melangkah, kuda harus melangkah, benteng harus melangkah. Coba yang kamu hadapi adalah yang pemain caturnya. Satu. Ya. Ya, demikianlah sahabat, ya. Dan demikian pula dengan diri kita. Maka kebahagiaan kita manusia di alam dunia ini tergantung seberapa kamu bisa bermusyahadah tadi semua. Maka itulah ada bahasa syahadat, ya. Siapa yang bersaksi dan siapa yang disaksikan, siapa yang ikut menyaksikan itu harus mengerti. Maka disinilah kenapa seolah-olah gerbang agama itu adalah syahadat, penyaksian. Tidak ada agama tanpa bersyahadat. Maka itulah awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal kepada Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal yang wajib kepada setiap manusia mengenali Allah dengan sebenarnya. Karena ternyata Allah lah yang dohir. Nah gitu. Allah lah yang wujud. Allah lah yang nyata. Itulah kenapa Allah disebut hakul mubin. Allah itu hakun. Hak itu udah nyata, jelas. Mubin, terang, di semua. Ya. Nah disinilah apa namanya siapa yang sudah menyaksikan Allah yang terang dan jelas itu, maka berarti dia sudah apa namanya akan masuk ke dalam kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Karena menyaksikan Allah itulah syahadat. Menyaksikan dia yang zat yang maha nyata, ya. Maka itulah ini adalah jadi maka dalam kitab-kitab
tasawuf tadi semua ya. Maka kita harus memahami tauhidnya dulu. Karena ternyata dalang itu hanya satu. Kalau kamu berhadapan dengan wayang-wayangnya, kamu akan lelah. Maka itulah akhirnya karena manusia tidak mengerti siapa dirinya, ya. Akhirnya manusia dibuat lelah, lelah dalam bersyariat, ya, lelah dalam bertorikot, lelah dalam berhakikat. Karena dia tidak mengerti sebetulnya syariat itu apa, torikot itu apa, hakikat itu apa, ma'rifat itu apa, gitu. Maka manusia terjebak dalam ritual yang tidak tersambung dengan Tuhan. Maka disinilah akhirnya manusia berada di dalam kesulitannya sendiri. Sampai Tuhan ingatkan kepada kita, ya yuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang telah melalaikan Tuhanmu, Rabbmu al-Karim. Jadi semua. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang dimana Allah itu adalah menciptakan kamu adalah nabi ayyi syurati masya'arokabak adalah dalam surahnya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa khalaqal adam ka suratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku tadi semua ya. Maka disinilah kita harus memahami siapa kamu tadi ya. Maka sebenarnya ternyata setelah kalian kita paham sahabat bahwa yang goib itu kita, yang goib ini makhluk, makhluk ini goib sebenarnya. Sebagaimana mana yang kamu lihat di sini, mana yang goib sebenarnya tadi semua. Apakah asbak kayu pada kayu ataukah kayu pada asbak kayu? Sebenarnya asbak kayu ini tidak ada kalau tidak ada kayu. Berarti yang goib itu asbak kayu. Sementara yang dohir itulah kayu. Nah ini. Maka disinilah cara pandang. Kalau orang memandang bentuk dan rupa. Kayak tadi main catur. Kalau kau pandang adalah bidak-bidak pada papan catur. Maka kamu pusing berhadapan dengan urusan kerjamu, urusan rumah tanggamu, urusan itu bidak lawan bidak. Adanya. Inilah padahal sesungguhnya yang harus kamu hadapi adalah pemain caturnya. Gitu kan. Sama saja di rumah kamu begitu banyak ingin mematikan lampu. Lampunya gantung di sini, gantung di sana, gantung di sini. Kamu kalau ingin menutupi cahaya itu sulit. Karena yang harus kamu lakukan adalah cari saklarnya. Di mana persoalannya? Tadi semua. Maka pada saat KWH kamu turunkan, maka satu rumah itu adalah mati. Nah disinilah tinggal manusia mau seberapa repot sebenarnya dalam hidup ini. Kau pandang makhluk, kau repot. Tapi kau pandang yang di sebalik makhluk itu, kau tidak akan repot. Karena yang di sebalik itu hanya satu. Nah disinilah kenikmatan tauhid sebetulnya. Dan di sini pula lah sebetulnya adalah kebahagiaan. Dan itulah surga sebetulnya. Pada saat kau sudah mampu melihat dia yang satu itu. Nah, cuma persoalannya adalah manusia sekarang adalah terjebak. Adalah pada apa yang, inilah sesungguhnya dari awal pun baginda Nabi mengingatkan, bahkan para ulama mengingatkan, pamalam ya'rifu fakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak kenal, maka tidak akan. Maka itulah Syekh Athaillah ingatkan kepada kita tentang manusia yang bergerak dari makhluk kepada makhluk. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Jadi manusia yang memandang adalah makhluk, adalah hanya makhluk, dia adalah himar. Karena disinilah akhirnya manusia memandang yang dunia ini menjadi nyata dan Allah menjadi goib. Padahal sebenarnya dirinya dan seluruh isi alam inilah yang goib. Sebagaimana asbak kayu pada kayu. Bukan kayu pada asbak kayu, tapi asbak kayu ini pada kayu. Sebagaimana kita adalah pada Allah. Bukan Allah pada kita. Nah ini yang harus dipahami. Bahkan wujud kita wujud Allah. Tadi semua. Adanya kita karena adanya Allah. Tapi kita bukan Allah lah dalil. Jadi Allah dalil. Kayu ini dalil adanya asbak kayu. Pahami ya. Jadi disinilah manusia itu tertipu kepada bentuk dan rupa. Maka disitulah syahadat itu adalah sebetulnya adalah penyaksian adalah sifat kepada zat. Tetapi sifat itu ya zat, gitu. Ya Allah itu ya Muhammad. Muhammad itulah Allah. Maka kata Allah, Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Jadi ya Muhammad itulah khobarnya itu. Tetapi khobarnya itulah mubtada itu. Tadi semua bahwa asbak kayu ini khobar mubtada daripada si kayu.
Ini kan tadi semua. Nah, marilah kita. Maka itulah surat Al-Hadid, Allah berfirman, wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Nah itu, ijtima. Awal, akhir, dohir, batin, itu pada Allah. Nah, jadi intinya sahabat, ketidakbahagiaan kita manusia. Karena manusia adalah dia melihat yang ada dirinya. Bahwa yang ada alam ini. Padahal alam ini kata Abah juga bayangan. Adanya karena dia al-haq, ya, ingin adalah bercermin, itu saja. Ini jadi adanya itu diadakan, hidupnya adalah dihidupkan, ya, tadi semua. Kemudian mendengarnya didengarkan, bicaranya dibicarakan, tadi semua. Diamnya didiamkan, geraknya digerakkan, semuanya. Nah, inilah berarti kalau seandainya begitu, kamu sudah bukan lagi berhadapan dengan, kalau kamu main catur, hidup ini adalah main catur, kau berhadapan dengan pemain catur. Bukan dengan bidak-bidak ini. Karena ini semua adalah pion-pion yang sebetulnya dimainkan oleh pemain catur. Nah, demikian pula hidup ini. Semuanya tadi sama, kamu terjebak di wayang-wayang tadi. Ada Rahwana benci, dari semua ini cepot lucu, ada Bima gagah gitu. Ini kan sifat. Gagah, lucu, dan lain sebagainya, sifat. Maka disinilah kita harus memandang bahwa sebenarnya adalah kalau kamu berhadapan dengan dalang, maka sesungguhnya kamu tidak akan digonjang-ganjing dengan tagoyurnya apa namanya si makhluk ini tadi semua. Inilah sahabat. Kenapa Allah disebut Allahu Nur? Nur itu terang. Terang itu jelas. Jelas itu nyata. Nyata itu wujud, sahabat. Jadi yang wujud, yang jelas, yang terang, yang ada, Allah lah itu. Maka tadi kata Abah, kebahagiaan manusia tergantung seberapa mampu dia. Kalau seandainya dia sudah mampu melihat Allah, maka sesungguhnya tidak ada makhluk ini yang bisa merusak kebahagiaan manusia sebenarnya. Karena Allah terlalu indah. Allah terlalu nyata. Allah terlalu terang. Mungkin ada yang bertanya ke Abah, Abah sering bilang, kalau disuruh Abah milih antara uang 1 miliar dolar dan mati, Abah pilih mati. Gitu. Bahkan kalau Abah suruh dipilih antara surga, gitu. Nah itu. Dan Allah, Abah pilih Allah. Gitu. Sehebat apapun surga itu. Tadi semua. Karena tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Kenapa manusia memandang surga? Karena tadi, sehingga tidak mampu memandang Allah. Pada adanya surga itu adanya Allah. Allah berarti lebih indah. Mana ada yang menciptakan lebih indah daripada yang diciptakan? Nah inilah yang harus kita pahami, sahabat. Kalau tidak demikian, maka berarti kita ini adalah akan di alam dunia ini akan lelah. Hanyalah wayang-wayang yang bergerak, tapi tidak mengerti siapa yang bergerak di semua. Ya. Nah itulah sahabat. Jadi sekali lagi pertanyaan dari ada lebih dari 11 orang teman-teman. Bah yang wujud ini, yang nyata ini Allah apa makhluk? Nah ini ketahuilah bahwa makhluk itu goib. Ya. Yang jelas itu Allah. Yang wujud itu Allah. Ya. Jadi kitalah yang goib itu. Maka itulah kenapa kita bingung tadi semua. Maka sebenarnya bukan mencari Allah. Karena Allah tidak pernah kemana-mana. Yang harus kita cari diri kita yang hilang. Tadi semua. Itulah mulai kenapa disuruh dari awal pun kita disuruh mengenali diri. Karena yang hilang itu bukan Allah. Yang hilang itu diri kita. Kitalah yang hilang. Bukan Allah. Nah itulah maka kata baginda Nabi waktu Jabir berkata, ya Rasulullah, bisakah kita melihat Allah? Apa kata Nabi? Innakum satarauna rabbakum ayyana. Jadi kalian, kamu bisa melihat Tuhan kalian adalah dengan jelas. Itulah yang dikatakan Allah itu hakul mubin. Maka Allah itu hakun, nyata. Allah itu hayun. Itulah. Dialah yang hidup itu. Maka segala hidup ada pada hidup yang satu itu. Allahu qayyum. Dialah yang menjadikan segala sesuatu dari dirinya. Karena Allah itu qiyamu binafsihi. Seperti Allah menjadikan telur menjadi ayam. Pada telur itu Allah tidak akan mencari paruh, tidak mencari bulu. Karena bulu dari dirinya, paruh dari dirinya, segalanya dari dirinya. Itulah yang dimaksud Allah qiyamuhu binafsihi.
Allah mengadakan sesuatu tidak membutuhkan bahan. Allah mengadakan sesuatu tidak membutuh pertolongan. Karena dia menjadikan sesuatu dari dirinya. Maka sesungguhnya seluruh isi alam inilah dirinya Tuhan. Maka disinilah tentang akhirnya manusia, kata Abah, yang tidak bahagia. Manusia menjadi bermasalah. Karena yang ada dirinya itulah. Maka konsep pada Nabi dan Rasul dari Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad, semuanya sama, nafi isbat. Maka buruknya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah nafi isbat. Karena tanpa nafi isbat, mustahil. Jadi apa sih yang di atas ini? Oh, tanpa nafi isbat adalah mustahil. Ya. Karena menafikan dan kemudian mengisbatkan pada Allah. Menafikan semua yang ada ini dan melihat pada Allah. Syuhudul wahdah. Syuhudul kasrah bil wahdah. Maka sahabat-sahabat yang mengerti tentang itu, maka di alam ini dia akan bahagia. Sebetulnya. Maka sebenarnya yang tadinya, nah inilah maka kenapa tadi malam Abah bahas tentang kenapa dunia ini indah. Karena kita terhalang oleh diri kita. Kita terhalang oleh makhluk ini. Itulah goibnya kita manusia. Dan inilah bahwa pada saat kita pandang yang ada ini adalah makhluk, maka disitulah wayang akan dilelahkan oleh wayang yang lain, sahabat. Maka akhirnya karena dari awal pun konsepnya adalah al-mutu qabla an tamutu, maka dan Allah yang mengajarkan konsep al-mutu qabla an tamutu itu. Itulah kenapa dari surat Al-Baqarah awal Allah mengisahkan tentang adalah menyembelih sapi betina dari awal. Sapi betina itu adalah perlambang karena Al-Qur'an itu adalah penuh perumpamaan. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun, kecuali mereka yang berilmu. Yang ahli ma ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lumun, yang sudah maklum dalam hidupnya itu. Dari semua. Ya. Maka di awal kita disuruh membunuh pada saat kita ingin menghidupkan yang mati. Siapa sebetulnya yang mati itu? Adalah diri kita, jiwa kita. Jiwa kita terkubur. Itulah yang kata Abah bahwa kitalah yang goib, Allah yang dohir. Nah tadi, pada saat kau pandang asbak kayu ini adalah asbak, maka kau akan kehilangan pandanganmu kepada kayu. Pada saat kau pandang, pada saat kau melihat nasi, tapi kau hilang pandanganmu pada beras, disitulah sesungguhnya engkau adalah tertipu. Maka tadi, al-akwanu dohiruha birratun. Maka al-akwan sekarang, kawan ini semua adalah dohirnya tipuan. Maka itulah kenapa manusia mencari apapun di isi alam dunia ini, di ujung-ujungnya kecewa. Karena tadi, maka itulah Allah ingatkan, kalau kamu ingin bahagia dengan sesuatu yang fana, kamu tidak akan bisa merasakan bahagia dengan yang bako dari semua, ya. Maka silakan kamu buktikan sendiri dari mulai kamu belajar hidup pada apapun yang kamu ingin miliki di dunia ini. Setelah kamu memilikinya, kamu hilang kebahagiaan pada benda itu. Karena tidak ada benda yang membuat kamu bahagia kecuali kau pandang dia sebagai Allah. Kalau kau pandang dia sebagai Allah, maka bahagiamu bako. Karena Allah tidak berubah. Nah, sementara kalau saat kita mencintai makhluk ini berubah. Lihat saja pada saat kamu yang sudah berumah tangga. Dulu istrimu yang lucu, yang cantik. Sekarang sudah tua dan lain sebagainya. Pada saat kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka disinilah rumah tangga itu akan hancur-hancuran pada saat kalian usia 50, usia 60. Pada saat istri tidak memandang lagi suami, adalah pada pandangan Allah. Tetapi suami juga memandang istri demikian. Itulah kenapa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Itulah dari awal, harus ajwajan. Litaskunu ilaiha, kalian akan sakinah, akan damai. Wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Nah disitulah mawaddah warahmah. Maka memandang segala, kalau masih dipandang makhluk pada istrimu, sejalan istrimu menua, sementara tetanggamu kau lihat adalah lebih muda, disinilah kehancuran rumah tangga. Kau tidak memandang adalah perubahan yang terjadi pada istrimu itu adalah yang sebaliknya yang tidak berubah. Seharusnya kamu pandang yang tidak berubahnya.
bukan berubahnya fisiknya, karena fisik itu ada fana, tagoyur, dia berubah. Maka disinilah isi alam ini adalah hanya perubahan. Maka yang wajib daripada alam inilah perubahan. Maka jangan aneh kalau kita selalu menyaksikan perubahan. Karena seluruh isi alam yang selain Allah itu wajib berubah. Kenapa wajib berubah? Karena fana. Maka kebahagiaan kamu pada rumahmu yang baru kamu bangun paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Coba kalau kamu pandang rumah itu menjadi baiti jannati. Maka disitulah kau akan memandang rumahmu sampai kapanpun indah di matamu, di hatimu, tadi semua. Ya. Maka disinilah kita berarti tergantung melihat mata dohir atau mata batin. Mata yang di kepala sini atau mata yang di dada sini. Dan Allah ingatkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Buta mata sini nggak ada masalah. Tapi buta mata di sini bahaya. Itulah yang akhirnya manusia tidak bahagia. Beli motor, setelah berapa lama mulai tidak bahagia. Melihat motor orang lain lebih baik. Beli mobil, tidak bahagia setelah berapa lama. Terus begitu. Karena memang makhluk ini adalah hanya ujian kepada kita. Maka tadi dalam kehidupan pun dalam keadaan. Kata Abah tadi malam sudah dibahas. Kadang-kadang dikasih lapang, kadang-kadang dikasih sempit, kadang-kadang ditanjakan, kadang-kadang di jalan turun. Kalau kita terpengaruh dengan tadi, nanjak, naik dan turun, kemudian menua, maka itulah rumah tangga hancur-hancuran karena pada saat menua, fisiknya tadi, tapi sementara belum tumbuh mawaddah warohmah, maka disitulah akhirnya muncullah pil, wanita impian lain, pria impian lain. Nah inilah, berarti kalau begitu kita ini tidak akan pernah bahagia selama yang kita pandang itu makhluk. Sekali lagi, kalau itulah baginda Nabi bersabda, man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah, maka fahuwa batil. Siapa melihat segala sesuatu adalah hanya makhluk, dan makhluk itu tagoyur, antara ada tidak ada, antara nambah dan kurang, antara hidup dan mati, antara gerak dan diam, maka kamu tidak bahagia. Karena kau pandang. Maka itulah kenapa bahwa kalau di Sunda itu lumampah ulah ngalengka tadi semua ya. Bergerak, pergi tapi diam. Nah, itu diam bersama Allah. Nah, itu diam dalam itikad bahwa sesungguhnya yang ada itu Allah tadi semua. Maka disitulah kita akan selalu puas. Tadi maka kata Abah, ada sebuah dalil yang mengatakan kalau kelingking bidadari itu ditongolkan ke dunia, maka dunia ini padam. Betul. Abah sekarang merasakan itu. Dunia ini sudah mulai abu-abu. Tidak lagi membuat kita ingin ini, ingin itu. Ya, karena memang dunia ini, kata Abah tadi malam, memang iblis pada saat dia tidak mampu melihat ruh Adam yang ditiupkan Allah, sehingga dia tidak punya alasan untuk sujud. Disitulah iblis balik membalas dendamnya kepada kita semuanya. Bahasanya begitu, bahasa syariatnya. Ingin menutup pandangan manusia daripada Allah. Itulah yang dikatakan iblis. Qala rabbi bima agwaitani itu. Karena engkau telah sesatkan. Baknya bak kosam. Sumpah iblis itu. Seolah-olah baknya. Billahi. Demi Allah. Dan itulah sahabat. Kenapa Nabi Adam tertipu? Karena iblis bersumpah dengan demi Allah. Maka itulah kenapa kita dilarang baginda Nabi adalah bersumpah menggunakan nama Allah. Karena huruf qasam, ba, waw, ta, billahi, wallahi, tallahi, ya, itu sebaiknya tidak kita gunakan. Karena Nabi Adam bukan tidak tahu dengan karakter iblis, bahasanya, ini bahasa syariat lagi, gitu. Tidak tahu dengan karakter iblis, gitu. Tetapi karena pada saat disebutkan nama Allah, dia lebih melihat nama Allah daripada perlakuan iblisnya. Nah inilah sahabat, ya. Maka marilah kita bahwa sesungguhnya kenapa kita tidak mampu memandang ini, alam ini. Bahkan Allah terhalang oleh diri kita. Allah terhalang oleh seluruh makhluk. Sehingga Allah menjadi goib, makhluk menjadi dohir. Nah ini, jadi ketidakbahagiaan itu kenapa? Karena kita pandang makhluk ini dohir. Gitu. Padahal makhluk ini bayangan. Adam, tidak ada. Nah, disinilah letak persoalannya. Maka saya ingatkan kepada kita, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Sesungguhnya orang yang melihat makhluk pada makhluk, yaitu himar. Dari semua. Orang yang pergi dari satu makhluk menuju makhluk, himar. Dari semua. Ya.
adalah. Nah, maka harusnya yang disebut hijrah itu adalah dari makhluk menuju Allah. Dari semua. Ya. Kenapa harus dari makhluk menuju Allah? Kan tadi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumat ila nur. Sesungguhnya Allah itu adalah akan membawa kamu dari kegelapan. Kegelapan itu banyak maknanya. Kesusahan, kegelisahan, ketidakdamaian. Itulah pada saat tidak bersama Allah itu. Kerja pun tidak nyaman. Kerjaan semua. Kemanapun kamu pindah kerja, selalu, masalah. Perusahaan ini masalah. Pindah ke sana, masalah. Masalahnya itu bukan pada orang lain. Masalahnya itu bukan pada perusahaanmu. Masalahnya itu bukan pada dunia ini. Masalahnya pada diri kita. Ya, karena buat contoh, dulu Abah waktu kecil, waktu mondok ceritanya. Masih mondok, anak santri kalong. Tapi kalau tadi diajak nakal sama santri yang udah tua, adalah mengambil ikan punya guru, punya mama ajengan. Dari semua, tadi semua. Nah, ikannya itu ikan gurame. Nah, ikan gurame itu adalah lantaran karena mengambilnya malam, kita bakar di belakang pondok tadi semua, sehingga makannya pun di kegelapan malam. Kita nggak ngerti. Pagi kita asik makan, loh kenapa di sini kayaknya bau gitu kan tadi. Kita pindah sana, bawa ikannya. Loh di sini juga bau Pindah lagi ke sana. Loh di sana juga bau Ternyata maaf ya sahabat. Ternyata ikan gurame itu barangkali habis nelan kotoran manusia. Karena kita tidak lagi mencucinya, namanya juga malam. Nah disinilah sebenarnya pelajaran juga itu. Ternyata bukan, yang masalah itu bukan saudaramu, yang punya masalah itu bukan perusahaanmu, yang masalah itu bukan atasanmu, yang masalah itu bukan suamimu, yang masalah itu bukan istrimu, bukan anakmu, yang masalah itu adalah kamu. Jadi inilah yang harus kita benarkan. Jadi maka tadi, tasawuf, tauhid bukan tentang bagaimana membenarkan orang lain, menjadi pengamat dari orang lain, tapi tentang bagaimana melihat diri, keaiban diri. Nah, disinilah. Dan kalau kamu ingin bahagia, maka itulah kenapa selalu Allah menyuruh kita, wafi anfusikum apala tubsirun. Kembalilah pada diri. Sampai tadi kata Allah, ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Tadi semua. Maka karena insan, wa khalaqal insan ala suratul rahman. Karena insan itu diciptakan dalam surah kasih sayang sebetulnya. Itulah Allah itu al-wadud tadi semua ya. Maka seringlah memejamkan mata, tekuk lidah dalam hati. Allahu hakun. Rasakan kehadirannya. Allah lah yang hak. Allah lah yang ada ini, bukan aku. Tadi semua. Ya. Kamu jangan mengaku Allah karena kamu bukan Allah. Allah lah segalanya. Tapi segalanya pada saat kamu ngaku itu pasti bukan Allah. Pada saat kamu tunjuk pasti bukan Allah. Tadi semua. Tapi kamu cukup adalah dengan rasa. Tekukan lidah. Allahu hakun. Tadi semua. Berarti hidup ini adalah nyata. Adalah hak. Nyatalah Allah itu pada hidupmu. Pada nafasmu. Itulah yang disebut sadar nafas. Narik nafas. Keluar nafas. Istinsak dalam wudhu itu istinsak. Ya. Maka yang disebut wudhu itu adalah memisahkan kata Abah. Yang tadinya tangan wudhu itu tangan. Kembalikan pada kudrat. Iradah. Jadi wudhu itu pengakuan. Jadi apa kaitannya kamu cuci tangan ini, kumur-kumur, cuci muka, cuci mata, cuci kaki, terus lantas kamu bisa berhubungan dengan Allah? No way, no way. Tadi yang disebut wudhu adalah bagaimana memisahkan antara pandanganmu kepada dirimu yang ada, kepada pandangan pada Allah yang ada. Itu wudhu sebenarnya. Maka kumur-kumur adalah bukan pada mulutmu. Nggak ada hubungannya dengan kumur-kumur. Lantas kau bisa berhubungan dengan Allah. Dari mana? Tapi yang dimaksud adalah kembalikan. Tadi, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Maka kembalikan mulutmu pada kalam. Kembalikan matamu pada basar. Kembalikan telingamu pada sama. Kembalikan adabmu pada wujud Allah. Kembalikan adalah ilmumu pada akal itu pada Allah. Ilmu Allah. Kembalikan kaki pada kudrat. Itulah wudhu. Maka dicuci kaki, cuci tangan, cuci mulut. Masukin air ke hidung, istinsak, sirullah, nurullah. Kemudian cuci muka, wajah. Wajah siapa? Bukan wajah kamu. Wajah Allah itu bukan ini. Tapi ada wajah Allah, Nur Muhammad itu pada diri. Itulah si sifat. Sifat itulah hiyazat. Tadi. Maka syahadat itu
adalah menyaksikan sifat kepada zat. Tapi sifat itu zat. Tadi, menyaksikan gula pada manis. Tapi gula itu ya manis. Karena gula itu wujudnya si manis. Asalnya kan manis dari air tebu, dari air nau. Menggumpalah dia. Sebenar-benarnya gula itulah manis. Sama kayak garam. Asalnya air laut asin. Tapi begitu dia membeku, jadilah garam. Sebenar-benarnya sifat itu zat. Garam. Nah, ini juga sama. Tubuh ini, apa bedanya dengan ruh? Pada saat ruh, itu tadi. Sebenarnya ini es batu. Sebenarnya ini adalah garam. Sebenarnya ini adalah gula. Sebenarnya gula itulah manis. Sebenarnya Muhammadur Rasulullah itulah la ilaha illallah. Itulah. Maka sebenarnya disitulah kamu nanti akan merasakan tadi semua ya. Setelah engkau betul-betul anta samsun. Nah, berarti anta samsun siapa itu? Si manis. Anta badrun siapa itu? Si gula. Pada saat si gula dan si manis kamu sudah pandang dia ternyata ada Muhammad dan Allah itu ahad. Ternyata satu barangnya. Gula dan manis itu satu. Asin dan garam itu satu. Ruh dan jasad pun sebenarnya satu. Maka min ayat min anfusikum ajwajan. Tapi satu. Maka itulah manusia tidak bahagia, kata Abah tadi. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zauz itu pasangan. Tadi wakula minha rogoda. Itulah kenapa nikah pun pankihu atau ala nisa masna. Satukan dulu. Dohiron wa batinan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga nampaklah sesungguhnya yang tadinya kelihatan dohir, goiblah. Maka sekarang ya adalah yang nyata adalah Allah. Yang tadinya kamu melihat ini asbak, sekarang kamu sudah bisa melihat kayu pada asbak ini. Karena bukan asbak, bukan kayu pada asbak, bukan Allah pada diri, kita ada pada Allah. Bukan kayu pada asbak, tapi asbak ada pada kayu. Karena yang qadim adalah kayu dan asbak adalah muhaddas. Maka kayu dalil adanya asbak. Makanya sungguh salah orang yang menjadikan makhluk dalil adanya Allah. Nah inilah yang dikatakan oleh Syai'illah adalah dikatakan satana baina may yastadilu bihi aw yastadilu alaihi. Betapa jauh perbedaan antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan ada alam dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan ada Allah. Ya, jauh sekali. Orang yang berdalil bahwa sesungguhnya adanya asbak kayu, dalil adanya kayu. Beda lagi. Karena kenapa? Karena asbak kayu ada pada kayu. Asbak kayu ini tidak ada kalau tidak ada kayu. Demikian pula. Itulah kenapa dalam hikam yang lain. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Tadi kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan Allah dapat dihijab oleh sesuatu pada Allah yang mendohirkan segala sesuatu. Bagaimana kayu bisa dihijab yang kodim, bisa dihijab yang muhadas si asbak kayu. Padahal kayulah yang nyata pada asbak kayu ini. Tadi. Jadi kita ini harus bisa melihat di situ. Bahwa ini kenapa Allah itu menjadi goib? Karena tadi kamu melihatnya bentuk dan rupa sebenarnya. Tadi. Kamu kenapa tidak mampu melihat asyik melihat bidak? Kamu lupa pada yang main. Tadi. Kalau kamu main catur, kamu asyik dengan bidak. Waduh benteng. Benteng musuh di pikiran. Padahal kamu harus pikirkan tuh yang gerakannya tuh. Kalau kamu berpegang pada satu itu, kamu nggak peduli dengan kuda, dengan pion, dengan apa. Karena kuda, pion, apapun di situ yang kamu main, yang harus kamu hadapi yang mainnya. Bukan pada ininya. Nah manusia ini lelah. Kan kata pion, kemana aku ngelangkah? Kata kuda, kebelah mana aku melangkah? Akhirnya kamu kayak hidup ini ya itulah kata Abah. Hidup ini kayak perang Mahabharata. Siapa yang bersandar pada Krishna aman. Siapa yang bersandar pada Kurawa celaka. Itulah perlambang. Sama saja Allah contohkan dalam Al-Quran. Pada perang Badar ada seumpama dia bersandar pada Krishna. Bersandar pada Allah. Yang dipandang adalah yang ahadnya tadi. Tapi kalau pandang adalah makhluknya. Jadilah Kurawa. Contohnya perang Uhud. Tadi kenapa perang Uhud itu kalah. Perang Hunain kalah Nabi. Sedang mencontohkan pada saat kamu bersandar kepada bukan Allah,
Walaupun yang memimpin Rasulullahnya masih ada, tetap kalah. Karena disitulah persoalannya. Itulah juga tentang syafaat itu. Jami'an milik Allah. Pahami ya sahabat. Begitu indah Allah mengajarkan tarbiyah kepada kita lewat pemerannya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dimenangkan, dikalahkan, dibahagiakan, disedihkan. Tadi semua. Gonjang-ganjing kehidupan Muhammad itu. Tadi semua adalah pelajaran kepada kita. Inilah maka kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab sesuatu padahal dia Allah tampak dohir pada sesuatu. Bagaimana mungkin kayu bisa dihijab oleh asbak kayu? Kalau dia dohir pada asbak kayu. Jadi orang selama ini menuduh ittihad hulul kan tadi dianggap Allah itu butuh pada makhluk. Tidak. Tadi maka antara asbak kayu dan kayu ini dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Sebagaimana kita bercermin. Tadi sebenar-benarnya yang disebut makhluk ini si asbak kayu. Tadi, adapun yang menciptakannya si kayu. Kayu menjadi asbak kayu. Bagaimana mungkin kayu dihalangi oleh asbak kayu? Bagaimana mungkin Allah dihalangi oleh kita? Nah, kenyataannya sekarang kita menghalangi Allah. Allah terhalang. Allahnya tidak terhalang. Kayunya tidak terhalang. Yang terhalang pandangan si asbak kayu terhadap kayu itulah yang terhalang. Sama. Orang yang sekarang sholat tidak kenal Allah itu sama si asbak kayu ini sholat tapi tidak mengenal sebenarnya yang meliputi dirinya si kayu itu. Dia mencari-cari kayu kemana-mana. Dia sembah kayu. Si asbak kayu pergi ke Arab mudah-mudahan lebih dekat dengan si kayu. Padahal kayunya dia sendiri. Al-abid wal ma'bud wahid. Itulah perintah dari awal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu apa? Ibadah itu apa? Ibadah ya'budu ibadatan itu mengabdi. Bagaimana si asbak kayu ini mengabdi pada kayu? Karena sebenarnya aku tidak ada tanpa adanya. Wujudku karena wujudnya kayu. Gerakku karena geraknya kayu. Iyalah, mana ada. Tadi, maka di alam ini, maka kullu syai'in kata Nabi babun ilallah. Segala sesuatu di alam ini. Pelajaran. Iya, kalau Abah sudah semuanya. Kata Abah. Sampai maaf bercanda. Kata Allah, gua nggak bisa ngumpet dari Abah saya tuh. Ketemu terus. Gitu. Ya. Kalau kita sudah mengerti. Dan dia yang ada. Maka ya tadi. Bagaimana Abah saya tuh akan ngumpet dari Abah saya tuh. Tadi semua. Gitu. Nah inilah. Tadi. Karena pada dasarnya dia yang ada. Cuma kamu saja. Tadi. Makanya tadi di dalam hikmah-hikam yang keberapa ini. Manusia akhirnya mengklaim. Maka mengaku dan lain sebagainya. Dan akhirnya adalah para ulama dan masuk Syai'atullah melarang bahwa sesungguhnya engkau mengaku-ngaku tadi semua ya. Nah inilah yang terjadi hari ini tadi semua mengaku wujud miliknya, kudrat miliknya, irodat miliknya, padahal diajarkan wudu itu pisahkan. Maka Allah itu akbar itu pada mana yang akbar itu tadi semua. Kalau kamu sudah menjadi ainullah, wujudullah, Allahu Akbar. Maka diawali dulu dengan wudhu. Kembalikan tanganmu pada kudrat irodat. Kakimu yang berdiri kudrat irodat. Mulutmu pada kalam. Matamu pada basar. Mendengarmu pada sama. Wujudmu pada wujud. Ilmu pada qalbu. Pada ilmu Allah. Hilanglah dirimu. Sekarang kamu udah benar. Yang ada dia. Berarti sebenarnya kita ini goib. Tuh. Gitu. Sebenarnya diri kita lah yang goib itu. Allah lah yang ada, Allah lah yang wujud, gitu kan tadi. Karena makanya tadi disebut wudhu itu tadi kembalikan, pisahkan. Bukan tadi semua, bukan hanya kumur-kumur, masukin air ke hidung tapi nggak sadar napas. Man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fa huwal mayit. Siapa yang keluar masuk napas tidak sadar kepada hidupnya, nah itu bangke dia itu tadi semua, ya. Akhirnya karena manusia tidak mengerti tentang hakikat hidupnya, akhirnya Syai'atullah ingatkan kepada kita tentang pengakuan. Manakah antadda'iya ma laisa laka mimma lil makhlukin. Allah melarangmu untuk mengaku yang bukan milikmu. Wujud ini bukan milikmu. Itulah Abah suka ajarkan raditu billahi robba wa bil islami dina. Wa bil Islam itu aslam, kembalikan. Kembalikan. Bagaimana cara mengembalikan? Mengembalikan adalah dengan sholat. Mengembalikan dengan zikir.
mengembalikan dengan doa. Karena doa di mana sholat, sholat di mana zikir, zikir di mana doa. Jadi doa ya sholat, sholat ya zikir. Itu doa. Daya da'u itu menghadirkan. Tapi dia hadir kalau kamu tidak ada. Maka tidak ada hulul, tidak ada itihad, tidak ada wiladul wujud sebenarnya. Oh, kamu kita tidak ada kok. Itulah kenapa. Laisa kami sendiri. Dengan dibandingkan dengan apa kalau semuanya Allah. Itulah pada saat inilah yang menjadikan manusia tidak bahagia. Sibuk dengan ritual tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Sibuk main catur tapi lupa pada yang main catur. Akhirnya bidak membenci bidak lain. Kuda membenci kuda lain. Padahal kamu kenapa nggak lihat yang main caturnya? Bukankah ini ada yang mainkan? Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat yang harus kita pahami. Ya, maka dalam sholat tadi, kenapa sholat itu? Maka diawali takbiratul ihram tadi semua. Ya, karena tadi ada itulah karena as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya si dua mukmin tadi, mukminin bukan mukmin, mukminin dua mukmin tadi menyatunya kembali tadi. Mukmin pada dirimu, ruhmu Muhammad, sifat tadi, mukmin Allah, zat, satukan, ahadkan. Maka syahadat itu bersaksinya adalah sifat kepada zat. Muhammad Rasulullah kepada Allah. Khobar mubtada pada mubtada. Ahad. Allahu nurus samawati wal ard. Satu. Tadi al-abid wal ma'bud wahid. Tuh, tadi semua. Siapa abid, siapa ma'bud. Abid, ma'bud, wahid. Udah. Maka disitulah. Maka disinilah dikatakan Allah melarang. Manakah antadda'iya ma laisa laka mimmalil mahlukin apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Demikian pula Allah. Apakah Allah membolehkan kamu mengaku wujud itu milik kamu? Apakah Allah membolehkan melihat itu milik kamu? Apakah Allah membolehkan mendengar itu milik kamu? Apakah Allah membolehkan berkata itu kamu? Apakah Allah membolehkan Allah gerak itu kudrat iradat itu kamu? Ini akhirnya karena manusia tidak mengklaim ini yang ada saya. Akhirnya Allah menjadi goib. Terus pada saat Allah goib, kamu mau bagaimana cara kamu kembali pada Allah? Kalau Allahnya goib. Itulah kata Abah tadi. Allah itu muhalafatul lil hawadis. Kalau kamu yang goib, maka dia yang ada. Kalau kamu yang ada, dia yang goib. Maka tadi kata Hikam, adharo wis ngadohirkan Allah. Adharo wis ngadohirkan kayu. Wujuda kulla syai'in menjadi asbak kayu. Li'annahu kana satune. Kayu. Al-batin tuh menjadi batin. Nah sekarang makhluk ini, Allah ini sekarang jadi goib. Kenapa? Karena si kayu ini menjadi goib. Makanya kalau kamu bawa kepada orang, 1000 orang, apa ini? Pasti dia bilang asbab. Tapi dia tidak mampu memandang kayu. Akhirnya kayu itu menjadi goib. Padahal goib itu bukan tidak kelihatan. Tadi, kaifa yutasawwaru ayyubahu syai'un, wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in, wa huwa alladhi doharu. Dialah yang dohir pada segala sesuatu. Makanya adharu wis ngadohirkan Allah. Si kayu wujuda kulla syai'in menjadi asbab kayu li annahu kana satune kayu al batin. Waqwa. Nah, disinilah sekarang kita ini sudah kembali. Kita yang dohir, Allah yang goib. Tadi. Maka kenapa Allah berkata anna kuntu kanzan mafi? Aku tersembunyi tuh awalnya. Aku tersembunyi. Maka sekarang Allah kembali lagi tersembunyi. Tadi makhluk bingung mencari Tuhan. Maka Syekh Arsad Banjari mengatakan 20 tahun aku ke Hijaz, ke Mekah Madinah, mencari Allah dan Rasulullah nggak ketemu. Tapi pada saat aku kembali ke kampungku, aku bertemu Allah dan Rasulullah. Tuh, mana kampungnya? Ini. Maka Allah ingatkan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, dan dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apa kau lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana kamu diciptakan? Maka itulah pada saat kita manusia kehilangan Allah sekarang, Allah ingatkan kembali tentang itu. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Ingatkan kembali. Ya. Tentang penciptaan. Bagaimana? Wa khalaqal adam ka suratihi. Wa khalaqal insan ala suratil rahman. Allah itu menciptakan insan dalam surah Ar-Rahman. Nah tadi, maka tubuh ini sebelum tadi tahalli
adalah menjadi pelaku kebaikan, ya tidak akan ada Allah itu. Karena Allah itu Al-Wadud, yang mencintai, yang menyayangi Allah itu. Maka tadi, itulah kenapa kita ini harus berakhlak, takhallaqu bi akhlaqillah. Gak bisa pulang kepada Allah kecuali berakhlak Allah. Bagaimana berakhlak Allah? Berakhlak Rasulullah. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Maka akibat manusia ini adalah mengaku-ngaku bahwa yang ada di akhirnya dia minta imbalan. Imbalan surga, imbalan rizki, imbalan apa. Akibat tidak tahu. Semua. Akibat tidak tahu. Semua. Maka dikatakan, la tatlub iwadon ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jazaila ka'alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau minta imbalan atas amal yang bukan engkau pelaku. Kalau engkau sudah mengerti mah, pada saat asbak kayu, negeri asbak kayu dipakai buat nampung rokok, dia tidak akan minta imbalan pada kayu. Wong dia aja ada oleh kayu kok, yang ada kayu kok, yang kerja kayu kok. Itulah dalam ibadah kita disebut syariat pada tubuhmu, tarekat pada hatimu, hakikat pada ruhmu, ma'rifat pada sirmu. Syariat adalah tadi mengajarkan bagaimana membenahi diri. Tarekat mengajarkan bagaimana mengenali diri. Hakikat belajar berserah diri tadi. Udah, hei kayu, kenali dirimu, asma kayu, kenali dirimu. Setelah engkau mengenal kayu, maka engkau adalah akan dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa setelah kamu mengenal dirimu, hei asma kayu, kau akan kenal dengan kayu. Wa man arafa rabbahu, pada saat engkau kenal pada kayu, fasadal jasadahu, hilanglah dirimu. Ternyata aku tidak ada. Disitulah Nabi Musa menangis tersungkur, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Itulah sahabat. Barulah dia sadari. Barulah si kayu ini tersungkur. Asbak kayu tersungkur. Anggaplah asbak kayu ini Musa. Tersungkur pada kayu. Subhanaka. Maha suci engkau wahai kayu. Tubtu ilaika, aku tabah ya tubuh taubat kembali padamu. Tubtu ilaika wa ana awal. Sekarang aku iman. Sebenar-benarnya engkau. Aku adalah engkau. Tuh. Akhirnya dia berhasil mendohirkan Allah. Tadi semua. Tadi. Kalau bahasa hikam. Ada harawis mendohirkan Allah. Wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah. Karena satunya kayu al-batin. Nah sekarang tugas kita. Tugas asma kayu. Mengembalikan sebenar-benarnya yang ada itu hanya Allah. Waqwa. Dan harus menghilangkan wujuda kulla syai'in, apapun wujudmu. Asbak kayu kah, kursi kek, pelapon kayu kek, gerobak kayu kek, tadi. Waqwa, dan harus menghilangkan wujuda kulla syai'in li'annahu kana satune kayu dohir. Kayulah yang dohir itu. Allah lah yang dohir itu. Itulah kenapa Allah disebut hakul mubin. Hak itu adalah nyata. Dan mubin adalah jelas. Semua. Begitulah kan Allahu nur, nur itu terang. Allah itu nur terang, terang itu jelas, jelas itu nyata, nyata itu wujud, wujud itu kelihatan. Itu disebut syahadat. Syahadat itu menyaksikan. Nah, tinggal bagaimana cara kamu menyaksikan siapa yang bersaksi. Maka tadi kata apa? Syariat belajar membenahi diri. Maka pada syariat tubuh ini diatur dengan bahasanya fikih disebut ibadah. Hasilnya sah, tapi tidak makbul. Jangan mengharap surga. Baru sampai pada sah-sah itu jangankan makjur, jangan makbul dulu. Sah, sah. Termasuk syahadat, syahadat harus sah datnya. Kalau enggak datnya enggak sah, ya enggak ada syahadat. Bagaimana sahnya dat itu? Tadi kembalikan tubuh ini fiilnya. Maka itulah disebut dengan syariat. Syariat baik dengan ucapan maupun perbuatan. Bukan hanya pada sholat. Semuanya sholat sebenarnya. Maka kenapa perintah sholat, akimi sholat, akoma yukimi ikomatan itu bimana muta'adi. Artinya selamanya sholat. Sholat itu kesadaran. Sholat itu tersambung. La sholata ila bihuduril qalbi kata Nabi. La tasyihu ibadah ila bima'rifatil ma'bud kata Rasulullah. Jadi sholat adalah sholat. Maka sholat itu wajib. Maka tadi orang yang sudah mengerti sholat itu adalah sholat, maka sholat itu bukan kewajiban, kebutuhan.
Kalau udah ngerti si asbak kayu itu, bahwa dia itu ada karena kayu, maka adanya kayu itu kebutuhan. Tuh. Butuh. Karena sekarang asbak kayu fakir. Dia tidak ada tanpa adanya kayu. Baru dia sadar. Itulah maka tadi. Tapi kalau sholat yang kamu belum ngerti, masih usalli, maka si asbak kayu itu terus akan meminta-minta pahala kepada Tuhannya. Yang sebenarnya Tuhannya itu si kayu itu. Inna rabbaka ahata binnas. Inna rabbaka ahata si kayu ini. Sesungguhnya Tuhannya si asbak kayu itu ya kayu itu sendiri. Sebenarnya Tuhannya nasi itu si beras itu. Sebenarnya Tuhannya nasi kuning itu si beras itu. Tadi semua. Nah inilah kalau kita ini akhirnya tujuan kita kembali mengembalikan disebut kembali pada Allah itu yang tadinya kamu yang dohir kamu balikkan jadi batin. Maka tadi kata hikam adharu wisngadharkan Allah wujuda kulla syai'in wujudnya segala perkara di annahu karena satunya Allah al-batin waqwa dan harus menghilangkan wujuda kulla syai'in apapun kamu apapun yang kau lihat pandanglah sebagai Allah. Apanya? Pertama adanya wujud tadi semua. Allah lah semuanya. Apapun selama kamu nggak tunjuk Allah semuanya. Ahadkan semuanya. Allah adanya wujudnya. Tapi pada saat kamu tunjuk pohon itu maka bukan Allah. Menjadi pohon. Ya. Disinilah sesungguhnya siapa bilang Allah tidak jelas. Orang dia katakan hakul mubin tadi semua. Dia mengatakan huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Berarti sebenarnya yang kelihatan akhir itulah yang awal itu. Gitu. Ternyata yang dohir inilah yang batin ini. Jangan ragu. Setiap kemanapun kau hadapkan. Dialah awal, akhir, dohir, batin. Nah, maka kita pun sama. Pada saat gelak ini disebut syariat. Syariat mengajarkan membenahi diri ini. Makanya wudhu, kembalikan dulu semuanya. Tangan, kudrat, irodat. Mata, basor. Kumur-kumur, kalam. Masukin air, istinsar. Telinga sama, kaki kudrat irodat, ilmu akhirnya kamu lenyaplah kamu. Sekarang kamu yang jadi goib tuh. Sekarang, nah yang tadinya kamu yang dohir, sekarang kamu yang goib. Sekarang setelah kamu kenal kepada si asbak kayu itu kenal pada Tuhannya, jadilah dia goib. Berarti sekarang si asbak kayu sudah selamat kembali pada kayu. Yang disebut kembali kepada kayu. Tadi yang disebut si asbak kayu sudah dekat kepada kayu. Pada saat si asbak kayu panah melihat dirinya. Ternyata dirinya tidak ada. Yang ada hanya kayu. Itulah dekat. Tapi pada saat si asbak kayu melihat dirinya yang ada. Tidak mampu melihat kayu. Itulah disebut jauh. Yang disebut mi'raj si asbak kayu. Itulah saat kembali menyadari kefanaan dirinya. Dan karena tajalinya Allah. Semua. Panah dirinya. Tajalilah Allah. Maka inilah. Maka kata apa? Sebenarnya kalau udah begitu, kamu tidak membutuhkan apa-apa sebenarnya. Kata apa? Tadi semua. Tetapi kamu ternyata faktanya seluruh makhluk ini akan ngejar-ngejar kamu. Karena semuanya milik Allah. Innalillah. Dan semua milik Allah adalah akan kembali pada Allah. Lewat siapa? Ya lewat orang yang bisa membawa kepada Allah. Apa kamu dikira seluruh makhluk ini tidak punya ruh? Semua punya ruh. Dan ruh itu Allah. Ruh Allah yang ditiupkan pada segalanya. Maka itulah maka akhirnya muncullah manusia di alam ini terhalang tadi ya terhalang untuk melihat Allah. Nah inilah yang terjadi di hikmah. Akhirnya manusia karena tidak mengerti siapa dirinya dalam bekerja, dalam berusaha dia bingung. Dalam meminta dia kenapa nggak dijabah-ijabah? Maka dikatakan mata waqafa matlabun anta tolibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta tolibu bi nafsika. Permintaanmu tidak tertahan selama engkau adalah dia. Maka tadi permintaan doa itu da'aya da'u menghadirkan. Salat juga sama. Itulah Nabi Muhammad ditegur ya Muhammad anna rabbaka usalli. Ya, itulah. Syariat melihat fiilnya, tubuhmu, tarekat melihat asmanya, hatimu, hakikat adalah melihat sifatnya pada ruhmu, dan ma'rifat adalah melihat zatnya pada syirmu itu tadi semua. Ya. Nah, tadi syariat mengajarkan membenahi diri, tarekat belajar mengenali diri, hakikat belajar berserah diri, ma'rifat kenal sejatinya diri. Orang menyembah dengan syariat hanya menyembah kekosongan Tuhan yang tidak angan-angan.
yang dia tidak tahu. Karena dia ada, Tuhan itu tidak ada. Tadi, selama asbak kayu yang ada, kayu tidak ada. Terus, maka inilah yang Abah saksikan sekarang. Abah bilang, Abah menyaksikan makhluk-makhluk tadi, bahkan oleh kalian sebut kiai ulama. Masih dijarahi lagi oleh orang-orang. Tapi dia, pintu dunianya sudah tertutup, pintu akhiratnya belum terbuka. Kenapa? Karena tidak kenal Allah. Jago ngaji tapi tidak kenal Allah. Ngaji Johar Maknun, Allah terhalang oleh Johar Maknun. Ngaji Ihya, Allah terhalang oleh Ihya. Ngaji Alfiyah, Allah terhalang oleh Alfiyah. Nah inilah yang dituhankannya Alfiyah, yang dituhankan Johar Maknun, yang dituhankannya Takrib, Fathul Muhin, Fathul Wahab. Nah, inilah. Ihya tidak bertuhankan Allah. Bagi kalian yang ingin bukti, tapi Abah minta syarat adalah ulama yang ulama besar. Tidak mau kalau ulama biasa, Abah akan perlihatkan pada kalian. Sebutkan satu nama oleh kalian yang sudah tidak ada di sini. Abah bisa buka mata batin kalian untuk melihat dia. Bagaimana kondisinya. Apa kalian semua itu main-main hidup ini? Karena Allah itu adalah sangat eksak, real. Tapi kalau cuma kalian biasa percuma, Abah buktikan pada. Karena tidak akan menjadi hujah kepada kebanyakan manusia. Di semua. Ya. Nah inilah susahnya kalau kita, ini adalah kalau belum menyaksikan. Memang semuanya dikira-kira. Itulah kata Allah. Wa mayyatabi'u aksaruhum illa dhanna. Manusia itu hanya dari dulu, hanya tentang sangkaan saja. Inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Sementara sangkaan itu tidak akan menunjukkan kebenaran sedikit pun. Kecuali Allah lah. Inna Allah alimun. Allah lah yang tahu. Itulah bahwa kita harus ilmiah. Kita ini harus ilmiah. Kita ini harus berlandaskan ilmu. Dan ilmu harus berdasarkan akal yang jernih. Syu'aul basyirah akan membawamu pada ainul basyirah. Ainul basyirah akan membawamu pada hakul basyirah. Inilah pion-pion. Dagelan-dagelan. Semua yang bersorban. Dagelan-dagelan yang pakai imaman. Dagelan-dagelan. Tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Tidak ada yang bisa dilihatnya. Cuma tahunya katanya kamakola, gila. Coba. Agama ini tentang perbuatan diri kita. Itulah al-imanu kulluh itu adalah iman sempurna, al-imanu biru'yatillah, mampu melihat Allah. Tadi semua, ya. Tetapi syarat untuk melihat Allah adalah karena al-imanu uryanun, ilman itu harus telanjang. Tadi makanya, tadi telanjang, kembalikan matamu kembali. Wabdagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah anugerahkan, ayo mulailah sadar. Ridholah kepada Allah bahwa melihat itu basar Allah, mendengar itu kalam Allah. Apa namanya? Nafas itu hayat Allah. Mendengar itu sama Allah. Wujud ini wujud Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqi ilallah. Kalau tidak begitu, berarti kita ini di alam dunia ini akan apa namanya? Akan sedih-sedih. Maka tadi akhirnya mata waqafa matlabun anta talibi rabbi, permintaan tidaklah tertahan selama engkau dia. Dia yang meminta pada dia. Tapi adalah wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Dan tidaklah mudah bila yang meminta adalah dirimu. Tadi. Bagaimana mungkin si asbak kayu minta pada kayu kalau dia tidak kenal sebenarnya dirinya itulah kayu. Maka tadi bagi orang yang sudah tadi yang sudah mengenal sejatinya diri, maka tadi orang syariat adalah akan menyembah kekosongan. Orang torikot akan menyembah dengan torikot, akan menghasilkan minimal kamu kenal kepada yang kamu sembah. Orang yang menyembah dengan hakikat, dia akan sampai kepada yang dia sembah. Tapi orang yang menyembah dengan makrifat, sudah tidak lagi kata sembah menyembah. Tidak lagi kata minta meminta. Maka disitulah sebetulnya makom kun fayakun. Kamu aku adalah kamu. Kunnya aku, kunnya kamu. Kunnya kamu, kunnya aku. Tadi semua. Kalau semuanya sudah dikembalikan kepada hasilnya. Nah itu saja. Kemudian juga akhirnya manusia ini menjadi masalah. Karena dia tidak mengerti siapa dirinya. Dan dia tidak menyadari. Mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun fika yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan. Kecuali padanya terdapat takdir yang dia berlakukan pada diri. Ya sahabat. Dan banyak lagi hal ya. Akhirnya manusia adalah berhijablah untuk melihat Allah. Maka itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad wastagfir lidanbika ay lidanbi wujudika. Akhirnya Nabi bersabda,
tadi apa namanya wujudu kadanbun. Nah, marilah kita kembalikan kullu syai'in yarju ila asli, kembalikan segala sesuatu pada aslinya. Dan tiada yang asli kecuali semuanya. Kemanapun kau pandang, maka mulailah sekarang belajar melihat yang di sebaliknya. Abaha wis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro, untuk melihat ma yang berkaitan dengan dirimu dan di luar dirimu yang berkaitan dengan makhluk. Pil mukawanat, mulailah sekarang. Di sebalik mukawan ini adalah kawana. Di sebalik yang batin inilah yang dohir. Di sebalik yang dohir inilah yang batin. Di sebalik yang inilah yang awal. Maka sekarang kamu pun kemanapun kau melihat Allah pada diri dan luar dirimu, hilanglah dirimu. Udah. Berarti kalau kita kembali goib. Nah, yang tadinya kita dohir, wujud, sekarang Allah yang wujud. Allah yang dohir. Berarti engkau sudah mi'raj. Maka disitulah, walaupun dirimu masih ada di sini, maka dia sudah memanggilmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah tenang. Hei jiwa yang sudah kembali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah pada Tuhanmu. Pulanglah wahai asma kayu pada kayu. Pulanglah. Irji'i ila rabbiki. Radiyata mardiyah. Kamu sekarang sudah ridho bahwa sebenarnya kamu tidak ada. Bahwa sebenarnya wujud kamu karena wujudnya si kayu. Kudratnya kamu kudrat si kayu. Tadi semua. Irji ila rabbik radiyah, kamu maka aku si kayu meridoimu. Tuh, akhirnya sekarang si asma kayu dalam keadaan surga, ada di dalam jaminan Allah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka sekarang bahagialah si asma kayu ini, karena dia yang tadinya fana sekarang menjadi bako bersama kayu. Asma kayu yang tadinya fana sekarang bako bersama kayu. Asma kayu yang tadinya ini adalah apa namanya muhaddas, sekarang kodim bersama kayu. Inilah yang disebutkan surga Allah itu adalah jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dia akan abadi bersama Allah dalam kebahagiaan Allah, hidup bersama Allah. Al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Ya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi, marilah kita matangkan tauhid, karena bukan masalah amalia, bukan one day one judge, bukan umroh tiap 3 bulan. Apa tadi? Nah, cari Abah Setu nanti. Kamu akan sia-sia yang kamu lakukan itu. Lebih baik, marilah kita tumbuhkan amaliyah yang tumbuh dari kesadaran, dari kesucian hati. Marilah kita tadi melahirkan sifat Allah, mentahalikan tadi adalah karena kalau tanpa tahalli tidak akan ada tajalli. Tapi tahalli hanya akan terjadi kalau tahalli. Jadi si asbak kayu tahalli menghilangkan dirinya. Pertama merasakan tadi ada syu'aul basiroh, merasakan dekatnya asbak kayu dengan kayu pertama. Kemudian ainul basiroh, dia akan menyaksikan tidak adanya dirinya, tertutup oleh adanya si kayu. Nah, itu. Hakul basiroh, maka tajalilah si kayu. Semuanya asbak kayu hanya aku, kata si kayu. Ya, mohon maaf atas kurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.